Keharmonisan berawal dari komitmen suami untuk menuntun istrinya dalam kebaikan. Arif, bijak, terbuka, dan kemudian menyiapkan diri menasihati, dan saat yang lain dia juga dinasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Indahnya sebuah rumah tangga, ya, karena kemudian kekurangan suami terlengkapi maksimal oleh kelebihan yang dimiliki oleh istri. Seperti itu sebaliknya. Mimpi di siang bolong mau menemukan istri yang tidak ada kurangnya. Sebagaimana kita juga hanya melamun dan berangan-angan mau mencari suami yang tidak ada kurangnya. Justru karena kekurangan yang menyertai seorang pasangan, dipasangkan dengan suaminya, dipasangkan dengan istrinya agar terjadi rasa kebutuhan kita bisa dilengkapi karena hadirnya pasangan. Dalam segala hal. Dari mulai fisik biologi sampai kepada sisi psikologis, teknis makanan dan minuman. Semua membutuhkan. Suami tidak bisa hebat sendirian. Sebagaimana kemudian istri tidak bisa nikmat bahagia sendirian. Inilah yang kemudian menghadirkan rumus bagaimana harmonis secara indah dan benar. Indah banyak, tapi tidak benar. Maka berujung bukan hanya kemudian di tempat tidur, tapi malah di pengadilan meja hijau untuk memecahkan satu keadaan, bahkan menjadi tragedi rumah tangga. Asbab, karena terlalu berharap banyak dan meminta harapan bisa dipenuhi semuanya oleh pasangan. Sementara pasangan di saat yang sama tidak bisa memenuhi semua yang dimintanya. Walhasil, siapa yang punya rumus memberi banyak kepada pasangannya, maka dia dibahagiakan oleh Allah. Dibalas juga sama pasangannya, istrinya atau suaminya. Saya juga mau memberi kepada suami saya, maka Allah bahagiakan dia. Pertandingan memberi sesungguhnya ini yang melahirkan kebahagiaan sempurna karena Allah yang membahagiakan. Orang yang bertanding meminta, orang yang bertanding berharap, maka ujung-ujungnya apa? Ya pasti kecewa. Karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi semua yang menjadi harapannya orang. Keharmonisan berawal dari kebersamaan dan kesiapan untuk menerima kekurangan pasangan. Ini penting agar kemudian tawasau bil haqqi itu selalu dienergikan dengan tawasau bis sabr. Ya, suami jangan hanya kemudian mau menasihati terus. Ada saat kemudian dia juga harus siap dinasihati. Ada saat dia bicara dengan perintah dan larangan, tapi dia juga sudah siap. Saat-saat yang sama atau berbeda, kemudian dia juga diingatkan, diperintah atau dilarang dalam hal-hal kebaikan. Kalau ini yang terjadi, keharmonisan rumah tangga dengan sendirinya akan datang tanpa diundang. Karena pasangan adalah wujud dari keterikatan kita untuk menerima kelebihan orang sebagai bukti bahwa kita membutuhkannya. Quran sudah menyampaikan isyarat udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Memang perintah untuk masuk surga, artinya suami bertanggung jawab untuk menjadi contoh, masuk surga duluan. Tapi ajak istrimu, dan kewajibanmu adalah membahagiakan dia. Ini adalah energi ketauladanan, energi kepemimpinan. Suami jangan abai untuk kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, dan kuat ibadahnya. Sehingga memadai dia untuk menjadi kekuatan di mana kemudian energi istrinya mengikuti pada energi yang disiapkan oleh suaminya. Sulit seorang istri yang paling soleh sekalipun kemudian dia memberi pengaruh kepada suami. Bisa, tapi sulit. Tapi seorang suami yang kemudian punya kekuatan untuk memberi energi ketauladanan, sejelek apapun istri, insya Allah pada akhirnya kemudian istri bisa ikut kepada kebaikan-kebaikan. Memang tidak mutlak, tapi rumus ini jangan diabaikan. Keharmonisan berawal dari komitmen suami untuk menuntun istrinya dalam kebaikan. Arif, bijak, terbuka,
dan kemudian menyiapkan diri menasihati, dan saat yang lain dia juga dinasihati. Memperdengarkan sesuatu, tapi dia juga sudah harus siap untuk mendengar sesuatu dari pasangannya. Jangan hanya mau didengar, tapi tidak pernah kemudian mau mendengar. Keharmonisan identik dengan pertambahan nilai saat kita bisa menerima, di saat yang lain kita bisa memberi. Tidak boleh egois, seolah-olah kemudian hanya kita yang bisa memberi dan tidak dari orang yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat karena istri sudah di rumah, suami juga sudah di rumah. Tinggal dari jiwa terbuka untuk menerima kehadirannya sebagai sebuah kelengkapan. Jangan egois bagi seorang suami hanya karena dia memiliki sesuatu lebih. Seperti itu juga istri, tidak boleh egois atau tidak boleh minder hanya karena kemudian kita berbeda kemampuan dengan pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.